Halo semuanya, selamat datang di Cangkruk, Bincang Kreatif Yuk di Podcast Baya. Oke teman-teman semuanya, jadi di podcast kali ini merupakan podcast yang sangat spektakuler dan sangat luar biasa teman-teman. Karena di sini kita menghadirkan teman-teman mahasiswa yang merupakan artis atau brand ambassador dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Tapi sebelum itu teman-teman, di sini saya Troy, saya sebagai host di podcast kali ini, dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Instagram Poltekkes Kemenkes Surabaya. Langsung saja ya teman-teman, ini ada dari putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya yang nantinya kita akan sharing pengalaman serta bagaimana dari putra dan putri ini untuk melaksanakan beberapa program kerja ke depannya, dan tentunya akan dibahas tuntas di podcast hari ini. Langsung saja ada Kak Aura dan Kak Arya dari putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Halo semuanya. Halo, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke teman-teman, jadi dua putra dan putri ini merupakan salah satu perwakilan ya dari paguyuban putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya teman-teman. Mungkin dari Aura dan siapa tadi namanya? Arya. Mungkin dari Arya dan Aura ya, sama-sama A-nya teman-teman, jadi agak dikit meleset gitu. Mungkin bisa perkenalan dulu deh. Dari mana, terus apa namanya, dari prodi apa gitu, mungkin bisa perkenalan kepada teman-teman semuanya. Aku dulu ya Kak. Iya, oke, silakan Kak Aura. Halo teman-teman, aku Aura Dewi Febianti dari jurusan Keperawatan Sutomo. Saya sebagai Putri Poltekkes Baya 2024. Oke, yang Kak Arya, ya Allah. Oke. Ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Arya Maulana. Saya sendiri dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis. Di sini saya sebagai putra Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2024-2025. Oke, jadi teman-teman semuanya, Arya dan Aura ini merupakan perwakilan ya dari Betul. paguyuban putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kalau boleh tahu nih, Arya sama Aura di putra-putri ini sebagai apa? Kan tentunya di paguyuban kan ada strukturnya gitu kan ya. Betul, Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman dari Aura dan Arya ini di paguyuban sebagai apa gitu. Oke, dari Kak Aura dulu atau dari saya dulu? Arya dulu boleh. Oke, kalau saya sendiri, saya di paguyuban putra putri Poltekkes ini, saya sebagai, kalau di organisasi saya sebagai ketuanya. Jadi sebagai ketua UKM putra putri ini, dan sedangkan di grand final saya sebagai putra kebudayaan tahun 2024-2025. Oke, dari Arya ini Arya. dari ketuanya ya. Iya. Betul. Ketua paguyuban ya. Iya. Betul. Oke, kalau Aura sendiri? Kalau Aura sendiri sebagai Putri Poltekkes Kemenkes Surabaya 2024. Winernya berarti Iya, ya. Oke, winernya. winernya. Iya, dan merangkap sebagai wakil ketua juga Oke. paguyuban. Wakil ketua. Iya. Jadi Oh. kebetulan saya ketuanya, Kak Aura Oh, Iya, wakilnya. wakilnya. berarti bisa Aura kebetulan wakilnya, Arya ketuanya Iya, ya. betul. Iya. Oke, jadi Aura ini merupakan winernya kan ya. Iya. Soalnya agak sedikit salfok teman-teman sekalian. Dari mahkotanya itu udah terpampang bahwa Aura merupakan salah satu winner dari Putri Poltekkes Kemenkes Surabaya, yang merupakan salah satu brand ambassador dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Oke, yang sangat spektakuler ini teman-teman, artis kita yang udah diundang di podcast kali ini nih. Sebenarnya jadwal podcast ini kita itu sudah dijadwalkan lama ya Aura. Sudah lama sebenarnya teman-teman. Tetapi dari kedua orang ini yang merupakan sibuk juga kan ya, nggak mungkin juga mendalami perannya sebagai putra-putri aja, tapi juga harus menggali juga di bidang akademiknya, Iya, seperti betul. itu kan ya. Betul, betul. Oke, jadi itu teman-teman, sebenarnya udah ada jadwal lama ya Aura Iya, ya. lama Soalnya banget. di sini saya kontakannya sama Aura Iya, teman-teman. benar. Gitu. Oke teman-teman, dari Aura dan Arya, mungkin sedikit flashback ya. Ini kan udah 2025 kan Iya. ya. Iya. Sedangkan kalian menjabat di awal tahun dulu 2024 kan ya. 2024 2024 kayaknya. akhir ya. Iya. Bulan apa itu waktu itu? Bulan November. November. Oke, di bulan November. Mungkin kan dari kalian mau tanya alasannya dulu nih. Alasan dari kalian berdua untuk memberanikan diri mendaftar atau ingin menjadi putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya sendiri itu apa sih gitu. Mungkin bisa dijawab biar teman-teman mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya itu tahu gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri nih Kak ya, alasan ikut Putra Putri Poltekkes Baya itu sebenarnya ini merupakan salah satu dream saya ya waktu Oke. dulu, waktu kecil, terutama dulu waktu SMP. Jadi itu mulai pengen punya public speaking yang bagus. Gimana sih biar bisa
ngomong di depan banyak umum gitu loh. Jadi bagaimana caranya? Ternyata kalau jadi duta tuh harus bisa ya berpublic speaking. Jadi mulai saat itu saya pengen banget jadi seorang duta. Terus juga dukungan dari orang tua juga, karena orang tua saya tuh selalu menekankan kalau coba apapun yang ingin kamu coba, karena nggak ada batasnya kan Kak ya untuk mencoba semuanya itu. Jadi itu yang membuat saya berani daftar Putra Putri Polkesbaya. Jadi keinginan terlebih dahulu ya Aura, mencoba menggali terus menerus yang ingin dicoba, ya udah dicoba dulu gitu kan ya. Terus belajar yang mungkin belum pernah dibelajari, mungkin belajar seperti kayak public speaking gitu kan ya. Oke, kalau Arya sendiri gimana alasannya? Kalau saya pribadi itu dulu awalnya nggak pernah kepikiran kalau ingin daftar ke Putra Putri ini. Jadi memang dari awal nggak ada basic sama sekali tentang Putra Putri. Nah begitu ada pengumuman ini Putra Putri lagi pendaftaran, siapa yang mau ikut, di situ saya penasaran ini Putra Putri itu apa sih gitu kan. Jadi setelah saya searching cari-cari di internet gitu kan, Putra Putri kok kayaknya menarik dan kayaknya ini bakal bermanfaat banget buat aku sendiri. Jadi waktu itu aku nyoba daftar. Jadi waktu itu saya pastikan dulu ke orang tua, boleh nggak kalau saya ikut ini. Ternyata dari orang tua pun mendukung apa yang ingin saya lakukan. Jadi saya mencoba hal baru di situ. Jadi saya beranikan diri untuk daftar di Putra Putri. Oke, jadi emang dari awal Arya ini masih belum tahu apa-apa Masih belum sebenarnya tahu. ya. Iya, Ini mencoba terlebih dahulu konfirmasi kepada orang tua untuk ikut gitu sebagai Putra Putri Poltekkes Kemenkes Surabaya, dan akhirnya juga dinobatkan ya kan ya. Betul. Sebagai apa tadi, Putra Kebudayaan ya. Sebagai Putra Kebudayaan. Putra Kebudayaan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Ini mungkin sedikit asing nih teman-teman Putra Putri. Kan tadi kan Arya sendiri ada Putra Kebudayaan, terus ada putrinya sendiri. Itu mungkin di paguyuban kalian ini mungkin ada beberapa Putra Putri gitu kan ya. Mungkin bisa disebutkan karena di sini mungkin sedikit asing teman-teman. Ya mungkin bisa dijelaskan nih apa itu Putra Putri yang ada di paguyuban kalian seperti itu. Oke, jadi di Putra Putri Poltekkes itu ada beberapa bagian. Jadi ada Putra Putri Pendidikan, kemudian ada Putra Putri Lingkungan, terus Kebudayaan, Putra Putri Persahabatan, dan itu sebagainya. Oke. Ada jadi, gimana? Izin menambahkan ya Kak. Jadi di Putra Putri ini ada 6 pasang duta. Nah itu dibagi berdasarkan tupoksi masing-masing. Nah yang pertama itu winernya itu menjadi Putra dan Putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Yang kedua itu ada Putra Putri Lingkungan. Yang ketiga itu ada Putra Putri Pendidikan. Yang keempat itu ada Putra Putri Perpustakaan. Iya. Perpustakaan. Iya. Lalu yang selanjutnya itu ada Putra Putri Persahabatan dan juga kebudayaan seperti itu. Iya. Jadi masing-masing duta ini memiliki tugas masing-masing Kak. Jadi contohnya nih duta perpustakaan, Putra Putri perpustakaan. Jadi mereka berfokus di bidang di perpustakaan, ke perpustakaan begitu. Jadi setiap acara di perpustakaan kita turut andil di dalam kegiatan tersebut. Terus juga kita memiliki proker-proker juga di dalamnya. Seperti itu. Oke, berarti dari Putra Putri paguyubannya sendiri itu ada beberapa Putra Putri tadi yang sudah disebutkan, yaitu merupakan Putra Putri yang ada tupoksinya masing-masing gitu kan ya. Kalau misal perpustakaan berarti dia benar-benar harus tahu gitu kan ya. Kalau misal ada acara perpustakaan atau apa, dia langsung ikut gitu kan ya. Terus kalau winernya sendiri ngapain biasanya Aura? Kan kalau Putra Putri itu kan sesuai ada tupoksinya udah dibagi. Terus kalau winernya sendiri sebagai Putra dan Putri itu ngapain biasanya? Biasanya kalau sebagai Putra dan Putri ini kita mencakup semua hal. Jadi ketika ada kegiatan misal di perpustakaan, kita mendukung perpustakaan. Kalau misal ada kegiatan di lingkungan, kita juga ikut mendukung gitu. Jadi lebih general gitu Kak. Oke, berarti kayak controlling gitu kan ya, kayak bagaimana sih peran di tiap Putra Putri yang udah dibagi tadi, gimana apakah di perpustakaan itu udah jalan terkait dengan tupoksinya gitu kan ya. Oke. Tentunya dari yang winner itu juga biasanya menguasai dari semua bidang tadi. Jadi barangkali dari bidang yang Putra Putri perpustakaan berhalangan ketika di kegiatan, jadi digantikan sama winner seperti itu. Oke, baik gitu ya teman-teman. Jadi dari Putra Putri Poltekkes Kemenkes Surabaya itu udah ada pembagiannya teman-teman sekalian. Ada Putra Putri yang udah disebutkan tadi, ada Putra Putri Lingkungan, Pendidikan, Persahabatan, Kebudayaan, Perpustakaan gitu dan sebagainya tadi mungkin udah dijelaskan gitu. Terus kan udah disenggol sedikit nih sama Aura terkait dengan program kerja nih ya. Ya mungkin bisa dijelaskan sejauh
sejauh ini dari dulu pemilihan dari dinobatkan sebagai putra-putri di tahun 2024 ya. Di Iya. Novemberan kan ya. Iya, betul. Sampai sekarang udah melaksanakan program kerja apa nih dari paguyuban putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya? Oke, yang akan menjelaskan Kak Ora atau saya? Arya boleh. Oke. Jadi selama dari November kita dinobatkan sebagai putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya, itu sebelumnya kita belum sebagai UKM, Kak. Oh. Jadi masih sebagai paguyuban. Jadi di situ kita mulai koordinasi untuk bagaimana caranya putra-putri ini bisa menjadi sebagai UKM. Jadi disahkan sebagai unit kegiatan mahasiswa putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jadi di situ kami sudah melaksanakan berbagai program kerja seperti Get to Know Poltekkes Kemenkes Surabaya. Itu kita berkunjung ke sekolah-sekolah, ke SMA untuk mempromosikan bagaimana sih Poltekkes Kemenkes Surabaya itu. Apa aja sih jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Terus selanjutnya itu ada kemarin kita di bulan Ramadan alhamdulillah kita berhasil melaksanakan berbagi takjil dan juga buka bersama untuk menjalin silaturahmi sesama putra-putri Poltekkes tahun 2024-2025. Oke, berarti sejauh ini masih 2 program kerja ya mungkin yang terlaksana betul. serta Iya, betul. mungkin kunjungan-kunjungan gitu kan ya, Iya, atau betul. on duty gitu kan ya Iya, betul, biasanya betul. ke malam grand final dari putra-putri kampus Iya. lain atau mungkin diundang yang lain gitu Iya, kan betul. ya. Iya. Oke, berarti mungkin dari putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya ini sebelumnya emang dulu masih belum Masih dinaungi belum oleh bukan. BEM kan ya. Iya, betul. Sekarang waktu Kongres Kongres Ormawa Iya, kemarin betul. udah sudah disahkan bahwasanya dari putra-putri ini dinaungi oleh BEM BEM, gitu kan iya, ya. betul. Oke. Terus dari putra-putri ini ada pembinanya yang support untuk mendukung gitu? Ada. Ada, Ada. udah Sudah kemarin ada. sudah ditentukan dari pengelola itu udah menentukan pembina dari UKM BPP ini itu dari Bu Imas Perpus. Oke, Bu Imas ya Iya. yang menjadi pembina kalian sebagai paguyuban putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Betul. Oke, tadi udah program kerjanya udah 2 ya udah Iya, terlaksana. Yang pertama tadi Get road- to know. Get to Get to know. know Poltekkes. Kayak jalan-jalan gitu. Betul. Mengunjungi beberapa sekolah SMA Beberapa yang dimana kayak promosi gitu ya. Iya, Betul. Promosi Iya. bahwasanya Poltekkes Kemenkes Surabaya gitu kan. Iya, betul. Terus habis itu ada berbagi Berbagi takjil takjil gitu. di Bahwasanya bulan Ramadan. kemanusiaan juga kan ya, Iya, bentuk benar. kemanusiaan putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya peduli kepada masyarakat sekitar Betul. seperti itu. Terus planning ke depannya untuk program kerja dari putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya sendiri apa aja nih planningnya buat program kerjanya gitu. Untuk selanjutnya itu kami sudah merencanakan kita kan di sini sebagai putra-putri kampus ya, Kak. Jadi menaungi putra-putri dari setiap jurusan. Jadi setiap jurusan itu ada putra-putrinya sendiri. Oh. Jadi di situ kami menaungi, istilahnya memberikan perhatian lah kepada putra-putri jurusan tadi dengan cara kita mengadakan talk show. Kita mengundang mereka untuk ayo kita ngobrol bareng. Kita buat podcast yuk bareng, kita ngobrol gimana sih kondisi dari putra-putri jurusannya masing-masing seperti itu. Oke. Jadi rencananya akhir-akhir ini mau ngadain kayak talk show di putra-putri tiap jurusan gitu kan Iya, ya. betul. Oke, gitu biasanya kalau talk show di tiap jurusan itu emang ada di jurusan itu ada putra-putrinya sendiri atau memang udah lingkup dari kalian ini? Memang seharusnya dari setiap jurusan itu harus ada putra-putrinya sebagai role model atau brand ambassador dari jurusannya seperti itu. Masing-masing gitu ya. Betul. Berarti dari jurusan terlebih dahulu kalau misalnya emang dari jurusan itu termumpuni atau sanggup untuk melaksanakan di pusat atau betul. di kampus berarti dia bisa mengikuti di bisa mengikuti. Poltekkes Iya, Kemenkes betul. Surabaya. Oke, tertarik nih dari Aura dan Arya. Ini kan saya bukan asing gitu ya. Kalau misal di sini pendaftarannya kan di situ kan ada putra-putri jurusan gitu kan. Betul. Terus habis itu bisa melangkah ke putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Lah itu bagaimana rangkaian seleksinya? Kita bahas terkait seleksi dulu ya, Iya. teman-teman. Gimana sih rangkaian seleksinya? Soalnya sedikit asik gitu, ada putra-putri jurusan, terus habis itu ada putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Itu gimana sih seleksinya gitu? Oke, jadi awalnya tuh ketika kita membuka pendaftaran dari putra-putri Poltekkes sendiri itu kita salurkan ke hima-hima yang menaungi putra-putri jurusan. Jadi kita salurkan beritanya, ini loh kita dari putra-putri Poltekkes open nih yang mau jadi brand ambassador kampus. Entah nanti dari putra-putri jurusannya ingin maju ke putra-putri pusat. Nah, nanti bisa mendaftar melalui himanya. Jadi perwakilan dari hima masing-masing jurusan. Jadi meskipun dia bukan
putra-putri jurusan, dia tetap bisa ikut mendaftar. Seperti saya dulu kan bukan putra-putri jurusan. Jadi mahasiswa biasa yang ingin mencoba hal baru. Jadi saya mendaftar ke Hima. Kak, ini saya mau ikut putra-putri Poltekkes, masih bisa apa enggak gitu. Jadi awalnya mendaftar ke Himanya masing-masing dulu. Oke, sepenangkapku ya berarti terkait dengan pemilihan putra-putri kampus ini emang tergantung dari setiap jurusan atau tiap prodinya atau mungkin dari organisasi jurusan atau prodi atau Iya, Hima betul. gitu kan ya. Biasanya kalau tiap jurusan itu ada yang menyelenggarakan terkait dengan putra-putri Putra-putri jurusan, jurusan. habis itu bisa langsung mendaftar di putra-putri kampus. Berarti Betul. bertahap gitu kan ya, Bertahap, tergantung iya. dari apa namanya jurusannya atau prodinya masing-masing. Kalau misal emang dari jurusan atau prodinya masing-masing tuh bisa langsung dikirimkan ke Poltekkes Kemenkes untuk mengikuti putra-putri ya bisa langsung. Bisa Kalau misal langsung, mengikuti betul. seleksi dulu di jurusan ya emang harus seleksi dulu di jurusan gitu Betul, kan iya. ya. Kalau Aura sendiri Ya izin menambahkan ya Kak. Jadi untuk pendaftarnya sendiri itu yang pertama itu seleksinya harus diseleksi di lingkup jurusan terlebih Oke. dahulu. Biasanya di lingkup jurusan itu ada duta jurusan itu ya. Seperti di jurusan saya itu di jurusan keperawatan itu ada Cak Ning Sutomo. Jadi itu pemilihan duta jurusan keperawatan. Lalu setelah sudah menjadi Cak Ning Sutomo ini itu merupakan persiapan menuju ke putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Tetapi ini tergantung di jurusan masing-masing juga. Iya, betul. Ke ketentuannya harus bagaimana, tetapi kalau ketentuan di keperawatan sendiri itu yang mendaftar di putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya ini harus yang berasal dari Cak Ning Sutomo ini. Jadi harus berdasarkan paguyuban duta jurusan terlebih dahulu baru ke duta Melangkah ke pusat seperti itu. Jadi setelah sudah terpilih menjadi duta jurusan, ketika ada pengumuman pendaftaran putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya bisa langsung daftar lewat Hima, dibantu oleh Hima seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman semuanya di Poltekkes Kemenkes Surabaya, mahasiswa yang lainnya yang ingin yang nonton di podcast kali ini, buat kalian yang mungkin ingin menjadi seorang putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya kayak Aura dan Arya ini, mungkin dari teman-teman sekalian semuanya itu bisa langsung mendaftar di jurusannya sesuai dengan jurusan masing-masing Iya, gitu betul, kan ya. iya. Ada yang mungkin langsung bisa mendaftar di putra-putri langsung di kampus Poltekkes Kemenkes Surabaya dan ada yang seleksi terlebih dahulu di jurusan maupun prodi kampus kalian masing-masing. Iya, betul, seperti seperti itu kan ya. Iya. Oke, gitu teman-teman sekalian. Jadi mau nanya sedikit nih terkait dengan seleksinya. Iya. Waktu di pusat sendiri di kampus sebagai putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya, seleksinya bagaimana? Spill sedikit nih biar teman-teman mahasiswa itu Bisa tahu gitu persiapan. persiapan gitu kan ya. Iya. Oke, gimana? Jadi untuk seleksinya itu kita cukup lama ya Kak, Iya, seleksinya betul. itu 1 kira-kira bulan kayaknya ada. 2 bulan kayak 2 Kak. bulan. Dari Oh, awal Oh, dua iya, bulan. awalnya 2 bulan. dari awal Oh. Oktober Awalnya. sampai November itu udah Oh. persiapan sama karantina juga. Jadi di awal Oktober itu kita ada seleksi berkas, Administrasi. administrasi, seleksi berkas. Setelah dari seleksi berkas itu ada pembuatan video advokasi, personal branding dan kampus branding. Jadi kita sebagai seorang duta juga harus memiliki advokasi juga ya untuk Oke, dibawakan oke. ke depannya Oke, gitu ya Kak. Jadi siap. kita harus mempersiapkan itu jauh-jauh hari sebelum kita mendaftar gitu. Buat teman-teman juga yang ingin mendaftar ya, jadi harus banget nih dipersiapkan advokasinya. Nah, setelah itu dari seleksi video tersebut ada seleksi wawancara dan unjuk bakat. Iya. Lalu dari setelah itu ada Karantina. karantina. Pengumuman Iya. dulu Pengumuman belum? dulu, iya, Oh. pengumuman dulu sebagai finalis. Finalis, Iya, oke. tahun kemarin itu diambil 6 pasang Enam ya, enam Kak? pasang, Iya, iya. langsung 6 Pasang. pasang itu langsung Yang ke otomatis karantina. masuk ke sebagai finalis. Iya, sebagai finalis lalu karantina selama 3 hari. Ngapain aja itu karantinanya? Oh ya. Kita runtutkan sekalian gitu kan ya, biar teman-teman mahasiswa tuh punya persiapan gitu Iya, kalau misal ingin menjadi brand ambassador atau putra-putri Poltekkes Jadi Kemenkes bukan Surabaya. menakut-nakutin ya karantina Iya. sebagai apa, tapi biar persiapan mereka. Persiapan. Iya, Oke, betul. siap. Gimana? Jadi untuk karantina sendiri itu ada pembekalan Oke. materi biar kita lebih mengenal nih Poltekkes Kemenkes Surabaya apa saja yang harus dipelajari, dan di situ di pembekalan itu juga kita dibekali skill-skill apa sih yang kita perlukan sebagai seorang duta, seperti public speaking, terus bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita attitude kita, iya bisa mempromosikan kampus. Jadi kita dibekali di karantina itu. Nah, lalu juga ada kelas beauty class dan Beauty juga class. handsome class ya Kak ya. Iya, betul. Iya, itu agar kita bisa ya look fresh gitu ya kalau di depan banyak orang gitu. Lalu ada sesi photoshoot juga, lalu ada latihan untuk
grand final ya, choreo dance gitu. Jadi itu seru banget sih Kak di karantina itu. Jadi buat Oke. teman-teman jangan sampai takut ya buat Oke. karantina ya. Ini bukan karantina Covid ya. Iya. Bukan karantina Ini Covid karena ya. karantina untuk persiapan Oke, ya, Iya, benar. final. Karantina untuk persiapan menjadi seorang brand ambassador atau Iya, menjadi betul. seorang putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya gitu Iya, kan ya. betul. Agar udah matang gitu loh, Iya, gak sembarangan orang bisa menjadi seperti ini, entah itu Betul. attitude-nya Iya. gitu kan, harus bener-bener dipersiapkan Iya, gitu kan betul ya. banget. Oke, jadi sangat runtut banget Iya, ya betul Aura. banget. Hampir 2 bulanan ya Aura. Hampir Iya, 2 bulan, hampir ya. 2 bulanan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian yang ingin mendaftar sebagai paguyuban putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya, persiapkan diri kalian mulai sekarang kan ya. Iya, Iya, mulai betul. Entah sekarang. itu attitude, habis itu beberapa kriteria gitu kan ya. Betul. Karena 2 bulan tersebut itu sangat panjang teman-teman Iya, gitu kan ya. bener banget. Dari tes tulis, tes Tes tulis, tes wawancara, wawancara. terus habis itu pembuatan Pembuatan video, brand- promosi, iya, branding. brand dari kampusnya masing-masing Iya. gitu kan Betul. ya. Terus habis itu advokasi gitu Iya, kan. betul banget. Terus habis itu setelah pembuatan itu pengumuman finalis kan ya. Iya, betul. Oh, uji bakat dulu ya. Oh, coba Uji Kayaknya bakat uji dulu. bakat terlebih dahulu, setelah uji bakat habis itu pengumuman finalis. Lah pengumuman finalis ini gak semua yang mendaftar itu lolos sebagai finalis gitu Iya, kan Betul, ya. betul. Kalau bisa lolos menjadi seorang finalis, tentunya ada pengumumannya di situ kan Iya, ya. betul. Setelah menjadi seorang finalis, habis itu di karantina yang udah dijelaskan tadi, gitu teman-teman. Jadi sangat rentet dan sangat panjang gitu Iya, ya. panjang dan padat sekali 2 Oke. bulan itu ya. Oke, ini mungkin sedikit tertarik nih dari aku sendiri terkait dengan advokasi. Aduh. Aduh, dari Aura dan Arya. Advokasi kalian itu apa sih? Tapi sebelum menjelaskan terkait dengan advokasi kalian, apa sih itu advokasi? Penting nggak advokasi menjadi seorang duta putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya itu penting nggak sih advokasi itu? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum kalian menjelaskan terkait dengan advokasi kalian gitu. Oke, jadi advokasi ini itu adalah inovasi yang akan kita bawa selama kita menjabat 1 tahun ke depannya. Kita ingin berbuat apa sih? Kita ingin berkontribusi secara apa sih? Seperti apa sih kontribusinya? Seperti itu. Jadi kita harus membuat plan ini dalam bentuk advokasi tersebut. Seperti itu. Kalau saya dulu advokasinya itu di lingkup kesehatan mental ya Kak. Karena memang dari saya sendiri itu memang tertarik dengan kesehatan mental ya. Saya ini membuat campaign atau kampanye di Instagram saya. Ada juga akun Instagramnya, boleh di follow ya teman-teman ya. Oke, apa itu? IG-nya itu marimenari.id. Nah itu Mari Menari itu bukan ajakan untuk kita menari, tapi itu singkatan dari Mari Menemukan Jati Diri, seperti itu. Jadi gimana awalnya ini saya tidak sengaja membuat advokasi ini ya, karena ini berawal dari tahun 2024 awal. Bulan Januari kalau nggak salah itu banyak sekali kasus-kasus mahasiswa yang burnout, yang beban akademiknya tuh tinggi banget dan mereka tuh stres gitu Kak. Jadi kayak saya sebagai mahasiswa juga jadi ikut merasakan ya bagaimana memiliki beban akademik. Jadi saya ingin membantu teman-teman bagaimana sih bisa survive di beban akademik yang kita dapatkan, seperti itu. Jadi setelah itu saya dan teman-teman saya membuat website ya Kak, itu namanya Empower. Jadi Empower itu singkatan dari Mental Elevate Prowess for Academic Result. Jadi itu di situ kita bisa, dari website itu kita bisa dapat informasi bagaimana sih cara kita bisa survive di beban akademik yang kita dapatkan. Dan di situ juga bisa mendapatkan informasi seperti lomba-lomba dan kegiatan sosial yang bisa mendorong untuk kesehatan mental kita itu agar bagus gitu Kak. Jadi kalau kita memiliki banyak kegiatan, tentunya kita tidak senang iya, gitu kan ya, iya, happy betul. gitu kan. happy, dan kita merasa terisi dan akan terhindar sih dari gangguan-gangguan mental seperti itu. Jadi setelah itu adanya ini pemilihan putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya, saya membuat advokasi #Mari Menari yang disupport oleh website Empower yang saya buat dan teman-teman saya buat tadi, seperti itu. Oke, berarti dari Aura sendiri advokasi itu penting kan Iya, ya, penting. karena banget. sebagai inovasi Iya. yang akan dibawa menjadi seorang putra-putri Iya, gitu kan ya. betul Karena banget. putra-putri sendiri itu bukan hanya sekedar pameran aja, Betul. bukannya Iya. sekedar artisnya. Artis kampus Iya, aja. kampus aja gitu. Tapi jadi seorang putra-putri harus ada inovasinya, harus ada advokasinya yang akan dijunjung sebagai seorang putra-putri Iya, gitu kan ya. betul Untuk dari banget. Aura sendiri advokasinya tadi itu
mental health ya, Mental atau health. mari menari Mari gitu kan ya. menari. Tapi Iya. mari menari bukan ajakan untuk menari ya Iya, betul, teman-teman betul sekalian, banget. tapi mari menari itu mari Mari menemukan menemukan jati jati diri. diri. Oke, sangat Seperti bagus itu. nih. Kalau Arya sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri itu kayaknya kebalikan dari Kak Aura. Kalau Kak Oke. Aura kan ini dikembangkan sendiri ya. Advokasi saya waktu itu adalah bagaimana saya membawa putra-putri ini lebih dikenal oleh masyarakat. Kita lebih dikenal sebagai ini loh putra-putri. Kalau di Poltekkes juga punya putra-putri, kita juga punya brand ambassador. Jadi advokasi saya waktu itu adalah dengan memberikan banyak program kerja yang membuat kita nampak ini loh kita ada di sini gitu loh. Kita kenalkan kepada mahasiswa kalau ada putra-putri di Poltekkes Kemenkes Surabaya, dan juga membuat program kerja yang membantu dari pengelola untuk mengenalkan Poltekkes Kemenkes Surabaya seperti itu. Jadi dari Arya sendiri ini terkait dengan advokasinya itu branding kan ya, Betul, branding seorang branding. brand ambassador, seorang putra-putri untuk bisa memperkenalkan Poltekkes Kemenkes Surabaya gitu kan Betul, ya. iya. Bisa membantu para pengelola untuk memperkenalkan nih Poltekkes Kemenkes Surabaya di eksternal atau di luar sana seperti Betul, itu kan ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, di seorang Arya dan Aura ini advokasinya sangat bagus banget gitu kan ya. Itu advokasinya itu disampaikan waktu di karantina atau di grand final waktu itu, Aura dan Arya? Kalau advokasinya itu disampaikan di grand final ya, Betul, Kak ya. iya. Jadi Di pas grand final kita perkenalkan diri juga, terus menyampaikan advokasi di situ waktu grand final. Oke, berarti terkait advokasi ini udah ada rancangan sebelum Iya. grand final Betul, gitu iya, kan iya. ya. Tetapi disampaikannya kepada seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya waktu grand final gitu betul, kayak. betul. Ngomong-ngomong soal grand final nih, ngapain aja sih waktu grand final itu? Aduh, kalau diceritain Flashback, kita flashback ke grand final kan. Ini udah masa Iya, iya. pertengahan Udah kalian. pertengahan Habis masa ini jabatan. udah mau Iya. lengser kan Iya. ya. ganti. 2025 kan harus ada penerusnya gitu kan ya. Waktu flashback di grand final, gimana sih perasaan kalian? Terus bagaimana grand final itu medannya itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman sekalian gitu. Oke. Jadi kalau dari saya sendiri itu waktu grand final awalnya nggak nyangka kalau ternyata saya bisa lolos sampai ke grand final. Jadi kaget sebenarnya kok bisa lolos, tapi alhamdulillah juga bersyukur, alhamdulillah bisa menjadi bagian dari grand final. Nah, di situ waktu hari H itu rasanya kayak campur aduk antara grogi, kemudian takut juga, sudah menyiapkan advokasi nanti aduh gimana ya kok kalau di atas advokasinya lupa atau demam panggung dan sebagainya. Itu karena memang audiensnya tuh rame sekali. Jadi selain kita harus menjelaskan kepada dewan juri, tapi audiens itu juga rame, penonton juga rame. Dan juga kan juri-jurinya kan nggak cuma dari internal aja, tapi dari Raka-Raki Jawa Timur, Raka-Raki dari Jawa Timur. dan Iya. juga ada tamu-tamu dari putra-putri dari kampus-kampus lain juga ada seperti itu. Jadi kan groginya makin kerasa, takutnya makin kerasa di situ. Grogi, terus habis itu aduh gimana ini, Aduh, apakah gimana ya, bisa gimana ya, gitu gitu. waktu menyampaikan advokasi, menyampaikan beberapa acara waktu di grand final gitu ya. Iya betul. Oke, kalau Aura sendiri gimana? Kalau Aura sendiri nggak jauh beda ya dari Arya ya, karena di grand final itu rangkaiannya cukup padat dari awal sampai akhir. Jadi yang saya takutkan di grand final itu saya malah down, karena dengan kegiatan yang sangat padat. Di samping itu juga ada, waktu itu saya ada ini praktek rumah sakit. Jadi harus membagi waktu Super banget. sibuk ini. Iya, jadi Ibu perawat yang sangat super sibuk nih. ya, jadi Gimana? harus membagi waktu banget nih ya waktu karantina itu. Ini flashback ke karantina Iya, dulu ya boleh, Kak boleh, ya. boleh. Jadi waktu karantina itu paginya saya praktek klinik, setelah itu baru ikut karantina. Jadi akhir-akhir hari sebelum grand final itu sangat padat sekali. Itu membuat saya takut kalau misal hari grand final itu saya down, capek gitu. Dan juga deg-degan juga ya kalau misal apa yang sudah saya persiapkan sebelumnya itu nggak maksimal di panggung grand final itu, karena untuk menuju panggung grand final itu butuh persiapan yang luar biasa dan support. nggak mudah. Iya, dan Nggak support teman-teman dan keluarga juga terutama itu sangat membuat saya harus perfect di malam itu gitu. Jadi pressure-nya tuh dapat banget ya Kak. Nggak ingin mengecewakannya tuh iya banget gitu. Jadi setelah rangkaian itu selesai, dinobatkan sebagai winner, lega banget.
Alhamdulillah, banget, iya. alhamdulillah. Iya. Tapi juga agak kepikiran sedikit ya nanti akan ngapain Iya, gitu kan ya. benar, iya. Tapi di sisi lain kan harus ada support dari teman-teman yang lainnya, Iya, teman-teman bener putra-putri banget. yang lainnya gitu Iya, kan ya. bener banget. Oke, jadi di grand final tuh bener-bener sangat menegangkan itu Iya, gitu kan bener ya. banget. Tapi di sisi lain kan kalian udah ada supportnya masing-masing gitu kan, Iya. dari orang Betul, tua, iya. dari teman-teman gitu Dari Iya. kan ya. teman-teman jurusan juga pastinya datang dan Oh iya, support untuk kita mendukung masing-masing. kalian Iya, bener sebagai banget, bener. putra-putri gitu. Jadi Iya. teman-teman terkait dengan di grand final ini rangkaiannya sangat panjang gitu kan ya. Iya, Mulai iya. dari kan di situ waktu itu di situ juga saya ikut juga. Jadi Iya. saya tahu apa yang mereka rasakan gitu. Iya. Deg-degannya bagaimana di backstage itu kan juga ada saya waktu itu Iya. teman-teman di backstage gitu yang mempersiapkan Iya. gitu. Jadi awalnya ada opening dance gitu Iya. kan ya. Iya. Terus habis itu ada opening number Number, gitu kan iya. ya. Terus habis itu ada advokasi gitu kan ya, Advokasi, penilaian iya. advokasi dan dinilai langsung oleh juri eksternal Juri gitu Iya, ya. bener betul. banget. Oke, jadi gitu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, para mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang ingin mendaftarkan diri sebagai putra-putri atau brand ambassador Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai yang diceritakan oleh Aura dan Arya tadi, itu bisa ditelaah kembali bagaimana sih rangkaian-rangkaiannya, seleksinya gitu kan ya. Iya. Nantinya juga dari kalian akan menginformasikan juga kan di Instagram Iya, kalian tentunya, masing-masing tentunya. gitu kan, Iya. terkait dengan bagaimana seleksi dari putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Oke, itu mungkin terkait dengan podcast hari ini. Sebelum ditutup nih, Iya. mungkin menurut kalian apa sih arti brand ambassador atau putra-putri kampus Poltekkes Kemenkes Surabaya menurut Aura dan Arya gitu. Oke, kalau menurut saya sendiri arti brand ambassador itu bukan hanya sekedar gelar ya Kak. Oke. Karena itu bentuk tanggung Bentuk jawab tanggung kita bagaimana kita bisa menginspirasi banyak orang di luar sana, tentunya menginspirasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya terutama agar kita itu menjadi role model yang baik. Jadi sebelum kita menginfluence orang lain, sebelum kita menjadi panutan untuk orang lain, tapi kita juga harus memperbaiki diri kita, betul. bagaimana kita bisa menjadi role model untuk mereka. Tentunya menjadi role model yang baik ya Kak. Jadi itu arti brand ambassador menurut saya. Oke, jadi menurut Aura sendiri harus nggak harus memperbaiki diri sendiri Iya, terlebih dahulu betul. untuk menjadi Betul. seorang brand ambassador gitu Iya, ya. betul. Gak hanya sekedar omongan aja Iya, gitu kan. betul. Kalau menurut Arya? Kalau dari saya sendiri itu kurang lebih sama seperti Kak Aura tadi. Jadi cuman menambahkan dan juga bisa mengenalkan atau kita bisa membuat mata orang kepada Poltekkes itu lebih baik. Oke. Pandangan orang kepada Poltekkes itu stigmanya baik gitu. Jadi seorang brand ambassador itu bisa membuat pandangan orang seperti itu. Jadi segala macam stigma negatif dari tentang Poltekkes itu misalkan entah yang mendadak mendidih atau yang bagaimana yang dan sebagainya yang orang belum mengenal Poltekkes itu kami sebagai brand ambassador harus mengenalkan ternyata di Poltekkes itu nggak seperti itu kenyataannya benar. gitu. Iya, betul Oke, banget. berarti seperti itu ya menjadi seorang brand ambassador itu. Iya. Sesuai dengan Arya dan Aura sendiri teman-teman sekalian. Oke, mungkin terakhir ya teman-teman, terakhir banget mungkin dari Arya dan Aura sebagai putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya, apa sih pesan kepada teman-teman mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya dan calon yang mungkin akan daftar putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya? Bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Dari Kak Aura? Oke, boleh. Jadi dari aku sendiri sebelum saya menyampaikan pesan ya Kak, saya ingin Oke. berterima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensupport kita putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya dan mohon dukungannya untuk terus mensupport kita agar kita bisa menjadi seorang duta yang inspiratif untuk teman-teman juga. Dan untuk teman-teman yang di luar sana, aku ingin berpesan, take a chance everything that comes to you. Jadi kita harus bisa berani Betul. untuk menerima kesempatan yang datang kepada kita. Jadi dengan menerima kesempatan itu, dunia akan lebih terbuka lebar. Oke. Dan kesempatan-kesempatan itu akan membuat masa depan kita tentunya itu menjadi lebih baik lagi. Dan buat teman-teman mahasiswi Poltekkes Kemenkes Surabaya yang ingin mendaftar putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya, persiapkan diri kalian. Persiapkan diri kalian matang-matang. Skill apa yang yang diperlukan sebagai seorang duta, advokasi tentunya. Terutama. Disiapkan advokasinya. Dan ketika kita sudah menginformasikan pendaftaran
paguyuban putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya, kalian sudah siap menjadi bagian dari kami. Udah Seperti di-spill itu. dikit nih ya terkait Iya. dengan pendaftarannya gitu kan Iya. ya. Mungkin dari kalian semuanya jangan lupa persiapkan yang ingin mendaftar menjadi seorang putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Iya, betul. Kalau Arya sendiri bagaimana? Kalau dari saya pesan dan pesan saya kepada mahasiswa-mahasiswa Poltekkes, sedikit mengutip apa yang udah disampaikan Kak Aura tadi di awal tentang brand ambassador. Jadi sebelum kita menginspirasi orang lain, kita juga harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Oke, benar Jadi itu. tetap kita harus mengaca seperti apa diri kita terlebih dahulu sebelum kita merubah orang lain, seperti itu. Jadi mungkin pesan saya untuk itu kepada mahasiswa, silakan sebelum kalian merubah orang lain, rubahlah diri kalian sendiri terlebih benar dahulu. Oke, berarti itu ya pesannya untuk mahasiswa Iya, Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jadi teman-teman sekalian yang ingin mendaftarkan diri sebagai putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya, jangan lupa siapkan diri kalian, entah itu dari kesehatan mental juga Betul, kan ya. iya, Terus betul. habis itu beberapa serangkaian-serangkaian yang nantinya juga akan diinformasikan di Instagram putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Mungkin itu saja ya dari Aura dan Arya. Terima kasih banyak atas kesempatannya karena ini mungkin jadwal podcast ini udah lama sebenarnya Iya, kan ya. jadi molor Tetapi terus. bisa Baru dilaksanakan terlaksana sekarang. Iya, karena betul dari banget. teman-teman putra-putri yang mungkin sibuk kan ya. Iya, Seperti bener itu. banget. Mungkin itu saja ya Aura Iya. dan Arya. Terima Iya. kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang udah nonton podcast di episode hari ini. Jangan lupa teman-teman sekalian saya ingatkan untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Instagram Poltekkes Kemenkes Surabaya. See you semuanya. Terima kasih. See you. Terima kasih ya Aura. Iya, Terima Arya. kasih kembali Iya. diundang.